Selamat sore, saya Olga Deborah Nugroho, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi KM401. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Manajemen Public Relation. Di sini saya sebagai PR, perusahaan Agung Abadi. Perusahaan ini sudah ada sejak tahun 2018 dan bergerak di bidang farmasi. Cara membangun citra perusahaan adalah dengan membuat program bernama Sehat Bersama. Dalam program ini, target pasarnya adalah semua usia, alias dari anak kecil hingga lansia. Media yang kami gunakan berupa media online seperti Instagram dan TikTok, dan media cetak berupa brosur. Waktu pelaksananya akan dimulai bulan depan. Strategi mengemas pesan kami adalah dengan pesan utama, kesehatan penting dan berharga, semua orang layak mendapatkannya. Dengan tagline, momen jaga kesehatan. Tujuan yang ingin kami capai adalah masyarakat luas dapat lebih mengenal perusahaan kami, bukan hanya perusahaan tapi juga obat-obatan yang kami produksi, serta agar masyarakat tahu seberapa penting peran kami terhadap kesejahteraan kesehatan mereka. Strategi branding yang kami lakukan adalah membuat logo brand obat-obatan yang gampang diingat masyarakat dan terus aktif di media sosial untuk memantau perkembangan masyarakat. Cara kami menyelesaikan masalah adalah dengan kami akan mencari tahu masalah apa yang sedang terjadi dan apa penyebabnya, mencari solusi terbaik dan memberikan klarifikasi serta bukti. Evaluasi kembali permasalahannya dan mencoba menerapkan solusinya dan tindak lanjuti. Harus memiliki solusi alternatif agar masalah cepat terselesaikan ketika solusi pertama tidak dapat menyelesaikan masalah. Untuk perencanaan, kami telah merencanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kampanye edukasi kesehatan. Mengadakan kampanye online dan offline untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat. Menjelaskan manfaat dan keamanan produk farmasi kami. Yang kedua, sosialisasi prinsip etika bisnis. Menggelar seminar dan lokakarya yang membahas etika bisnis di industri farmasi dan bagaimana perusahaan kami berkomitmen untuk beroperasi dengan integritas. Rencana kami juga mencakup beberapa inisiatif yang lain seperti membuat kampanye media sosial yang menyoroti pencapaian, tanggung jawab sosial, dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Mengadakan kegiatan filantropi dan pengabdian masyarakat yang melibatkan karyawan perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Menyelenggarakan webinar dan acara online tentang topik relevan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan publik terhadap perusahaan kami. Melibatkan influencer dan tokoh masyarakat terkenal untuk mendukung kampanye dan meningkatkan visibilitas perusahaan di media sosial dan platform lainnya. Langkah mengambil tindakan yang kami lakukan. Dalam tahap ini, kami akan melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Tim Public Relation, kami akan aktif dalam berkomunikasi dengan media, masyarakat, dan stakeholder melalui berbagai saluran, seperti media sosial, siaran pers, dan interaksi tatap muka. Kami juga akan memantau respon dan tanggapan dari publik terhadap kegiatan-kegiatan ini. Kami juga akan melaksanakan rencana kegiatan yang telah kami rancang, seperti kampanye edukasi kesehatan. Kami akan menyebarkan informasi kesehatan melalui blog, webinar, dan program interaktif di media sosial, serta mengadakan sesi tanya jawab langsung dengan ahli kesehatan. Sosialisasi prinsip etika bisnis. Kami akan mengundang ahli etika bisnis dan tokoh industri untuk berbicara dalam seminar, serta mempublikasikan panduan etika bisnis kami secara transparan. Yang terakhir adalah evaluasi. Untuk mengukur keberhasilan program ini, kami akan melakukan evaluasi dengan menggunakan indikator berikut. Partisipasi dan interaksi. Kami akan mengukur jumlah peserta dan tingkat partisipasi dalam kampanye kesehatan dan seminar etika bisnis. Pengetahuan dan sikap masyarakat. Melakukan survei pra dan pasca kegiatan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat terhadap produk kami dan etika bisnis. Cakupan media dan dampak sosial media. Memantau cakupan media dan aktivitas di media sosial untuk melihat sejauh mana pesan kami telah tersebar dan diterima oleh publik. Penting bagi kami untuk mengevaluasi keberhasilan program public relation yang telah dijalankan. Kami juga menggunakan indikator kinerja yang relevan, seperti tingkat partisipasi dalam kegiatan, jumlah media exposure, dan survei persepsi publik tentang perusahaan kami. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan program ke depannya. Kami yakin bahwa program ini akan membantu membangun citra positif perusahaan kami di bidang farmasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk dan kontribusi kami, serta memperkuat branding perusahaan kami di mata publik dan stakeholder.
Sekian jawaban saya untuk UAS Manajemen Public Relation. Selamat sore, terima kasih.